Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada pertemuan ke-23 atau chapter 23. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada relativitas khusus. Kesempatan kali ini kita akan mengambil pengayaan sebagai soal-soal campuran. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada materi relativitas khusus. Kita ambil pada soal yang pertama. Suatu elektron dipercepat pada beda potensial 1,5 megavolt. Berapa kecepatan elektronnya? Apabila diketahui massa diam elektron 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Dari persoalan ini kita harus menghitung dulu energi potensial listriknya ya. Potensial listrik sebesar atau energi potensial listrik sebesar dari 1,5 megavolt. Ini yang diketahui dalam soal, berapakah kecepatannya ya. Kita hitung dulu dari energi potensial listriknya bahwa EP sama dengan E kali V, sehingga 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan 1,5 mega dalam satuan joule. Dari kalimat ini, satuan joule itu kalau dibuat EV akan dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Maka ya, kalau kita ambil dibagi dengan muatan elektronnya ini, ketemunya kembali dengan angka 1,5 MeV. Jadi pada persoalan ini lebih mudah kita lakukan dengan menggunakan MeV ya. Kemudian EK-nya juga sama, yang digunakan adalah 1,5 MeV. Energi diam elektron itu adalah E0 sama dengan M0C kuadrat, kan itu. Nah, sehingga kalau dibuat dengan menggunakan MeV ya, itu ketemunya 0,511 dalam satuan MeV. Silakan itu hitung nanti menggunakan Me dikalikan dengan C kuadrat, inilah yang kita inginkan. Ini energi potensial yang terjadi ya. Maka dengan demikian, pada energi kinetik transaksi menurut kesetaraan dan energi, ini persamaannya sehingga ya, dibandingkan maka M0C kuadrat dibagi dengan EK. Sama dengan gamma, ya ini tetapan transformasi dibagi 1 dikurangi dengan gamma. Maka dimasukkan ini ya, ringkasnya itu pada EK-nya. Maka 0,15 0,511 dibagi EK-nya 1,5 ya. Sehingga kalau dikalikan ya menjadi ya, kalau dikalikan silang ini ya, kalau dikalikan silang menjadi 0,34 sama dengan gamma dibagi 1 dikurangi dengan gamma. Jadi kalau ini dihitung kembali ya, maka hasilnya demikian. Kita lanjutkan ya, maka ini 0,34 dikurangi 0,34 gamma
ya. Maka sama dengan gamma. Ini dipindah ke sana menjadi 1,34. Maka gammanya adalah 0,34 dibagi dengan 1,34. Dari persamaan ini kita mempermudah perhitungan pada tetapan transformasinya, ketemunya 0,25. Ya. Maka akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat itu hasilnya 0,25. Ini adalah tetapan transformasi ya. Dengan demikian kita ambil ya bahwa V sama dengan C akar 1 dikurangi 1/16. Ini 1/4 dikuadratkan menjadi 1/16. Maka ini 16 dikurangi ya 1 menjadi 15/16. Nah, artinya bahwa kecepatannya adalah 1/4 C akar 15 pada waktu tegangannya adalah 1,5 megavolt. Ya. Jadi elektron itu dengan memiliki 1,5 megavolt ya, dihubungkan dengan energi kinetik relativitasnya, maka kecepatannya adalah V sama dengan 1/4 C akar 15 ya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Nah, sekarang pada proton yang dipercepat dengan 500 megavolt. Berapakah kecepatannya? Ini data yang diberikan ya. Muatan proton dan elektron sama, hanya positif dengan negatif. Inilah yang diketahui dalam soal dengan tegangan 500 megavolt. Maka energi potensial listriknya itu sama saja E dikalikan dengan V 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan 500 mega dalam satuan joule. Dibuat dalam satuan Fp harus dibagi dengan muatan proton sehingga ketemunya tetap 500 mega elektron volt. Dengan demikian energi potensial berbanding dengan energi kinetik, maka energi kinetiknya adalah 500 mega elektron volt. Energi diam listrik itu pada energi diamnya itu pada proton ya MP dikalikan dengan C dikuadratkan. Jadi kalau ini dikalikan dengan 9 kali 10 pangkat negatif 16, kalau dibuat EV itu tetap sama 0,511 MeV. Sehingga kita hubungkan dengan kesetaraan dan energi, persamaan yang diperoleh ini adalah EK sama dengan perkalian 1 dibagi tetapan transformasinya ya dikurangi 1 dikalikan dengan M0C kuadrat. Kalau kita bandingkan, maka EK dibagi dengan M0C kuadrat kemudian dibalik menjadi ya M0C kuadrat dibagi dengan EK, maka gamma tetapan transformasinya dibagi dengan 1 dikurangi tetapan transformasinya ya. Maka dimasukkan angkanya sehingga 0,511 dibagi 500 itu sama dengan gamma dibagi 1 dikurangi gamma ya. Hasilnya adalah 0,001 atau 1/1000 ya, sama dengan gamma dikurangi 1 dikurangi gamma. Artinya bahwa ini kalau dikalikan silang 0,01 ya, 0,001 dikurangi 0,001 gamma sama dengan gamma. Dengan memperhatikan kemudian dipindahkan ruas kanan berarti 1,001 ya. Ini 1,001. Jadi gamanya sama dengan 0,001 dibagi 1,001 hasilnya juga 0,001. Nah,
Tetapan gamma itu akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat sama dengan 0,001. Ya. Kemudian mencari kecepatannya, ini semuanya dikuadratkan. Ya. Kalau sudah dikuadratkan hasilnya V sama dengan C akar dari 1 dikurangi 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan, maka hasilnya adalah V sama dengan 0,99 kali kecepatan cahaya. Jadi kalau dengan 500 megavolt, maka proton itu sedikit saja lagi untuk mencapai kecepatan cahaya. Jadi inilah yang diinginkan pada soal nomor 2 seperti pada soal nomor 1. Kita lanjutkan. Buktikan bahwa pada soal nomor 3, buktikan bahwa kecepatan yang tidak terlalu besar, energi kinetik suatu benda adalah EK sama dengan M0 V dikuadratkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, ya, kita akan bisa membuktikan bahwa EK sama dengan setengah M0 V kuadrat atau setengah MV kuadrat. Sekarang kita buktikan bersama-sama, ya. Ini adalah energi kinetik transaksi yang dihubungkan dengan relativistiknya, sehingga kalau ini diambil faktornya adalah pangkat setengah, kan itu, ya, pangkat setengah. Ya. Pangkat setengah dinaikkan ke atas menjadi pangkat negatif setengah, kan itu. Nah, ini menjadi pangkat negatif setengah, dari persamaan awalnya menjadi pangkat setengah, kemudian naik menjadi pangkat negatif setengah, baru negatif setengah dikalikan negatif sini, ya, dengan cara pendekatan yang kita inginkan ini. Sehingga EK sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi setengah, ya. N-nya menjadi perkalian negatif setengah V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan M0 C kuadrat. Nah, ini adalah positif, ya. Kemudian 1 dikurangi 1 adalah 0, sehingga ini 1 ditambah setengah V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 1. Negatif 1 ditambah 1, 0, maka setengah V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. M0 C kuadrat. C kuadrat dibagi C kuadrat 1, maka EK-nya sama dengan setengah M0 V dikuadratkan. Inilah yang kita inginkan, bahwa pada waktu kecepatannya tidak terlalu besar terhadap kecepatan cahaya, maka kita menemukan energi kinetik pada benda, baik itu pada gerak lurus beraturan dan berubah beraturan, ya, itu menemukan setengah MV kuadrat, ya, dikatakan sebagai massa diam suatu benda. Inilah yang kita ingin membuktikan, bahwa setiap benda yang memiliki kecepatan sangat kecil dari cahaya, kita gunakan pendekatan matematika bahwa perkalian 1 plus minus X dipangkatkan N itu sama saja 1 plus minus N dikalikan dengan X. Ini yang kita inginkan, ya. Itu soal nomor 3. Soal nomor 4. Suatu bom atom yang mengandung plutonium yang bermassa 10 kg meledak di atas permukaan laut. Setelah meledak ternyata massanya berkurang 10 pangkat negatif 4 kali massa semula dari 10 kg ini. Jika 80% tenaga ledakannya diubah menjadi tenaga mekanik untuk mengangkat air laut, berapakah volume dalam meter kubik, ya, air laut yang terangkat setinggi 500 meter?
Massa 1 meter kubik air itu sama dengan 1030 kg. Ini perhitungannya menggunakan bahwa M sama dengan Rho dikalikan dengan V. Kan itu. Ya. Jadi kalau dihitung ya dengan menggunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat itu menemukan 1030 kg dalam 1 meter kubik. Nah, kita bahas satu persatu. Berapa volume airnya? Ini adalah M0-nya 10 kg, kemudian M-nya yang bergerak adalah 10 pangkat negatif 6 dari M0-nya. Ya. Berapakah volume air apabila energi mekaniknya sama dengan 80% energi ledakannya? Kita mulai dari energi ledakannya. Ya. Energi ledakannya adalah E sama dengan MC kuadrat. Ya. Ini adalah persamaan yang diambil oleh Einstein. Kemudian 10 pangkat negatif 4 dikalikan M0 dikalikan dengan C kuadrat. Ini yang kita ambil setelah ledakan berkurang. Ya. Maka ya, 10 pangkat negatif 4 dikalikan 10, massa mula-mulanya atau massa diamnya dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 13 Joule. Ini adalah energi ledakan yang dilakukan oleh plutonium. Kemudian energi mekanik pada waktu 500 meter itu adalah energi mekaniknya sama dengan 80% E. Ya. Sehingga 8/10 dikalikan 9 kali 10 pangkat 13 ini. Hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat 12 Joule. 72 ya. Kemudian ini 10-nya menjadi pangkat negatif 1 maka menjadi pangkat 12 Joule. Sekarang energi potensial pada 500 meter. Sehingga EP sama dengan M kali G dikalikan dengan H. Maka 500 dikalikan 10 dikalikan dengan massa yang terangkat setinggi 500 meter. Jadi ini belum ketemu massa yang terangkat pada waktu tingginya 500 meter. Ketemunya EP sama dengan 5000 M. Ya. Maka antara energi mekanik dengan EP harus sebanding. Maka EP sama dengan EM. Sehingga ya, 500 kali masanya sama dengan 72 kali 10 pangkat 12. Maka masanya 72 dibagi dengan 5000 itu ketemunya 1,44 kali 10 pangkat 10 kilogram. 72 dibagi 5000 kemudian pangkatnya berkurang ya. Maka 1,44 kali 10 pangkat 10 kilogram. Volume yang diinginkan adalah massa yang terangkat oleh ledakan dibagi dengan massa pada waktu ya. Massa air lautnya adalah 1030 ini. Jadi massa ini dibagi dengan massa yang diambil dari massa jenis air laut yaitu 1030. Hasilnya 1,44 kali 10 pangkat 10 dibagi 1030. Maka yang terangkat setinggi 500 meter volumenya adalah 1,4 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 3. Jadi yang kita inginkan di sini ternyata dengan massa 10 kg ledakan yang terjadi air laut yang terangkat adalah sampai 10 pangkat 7 volumenya. Ya. Jadi sangat besar bahwa bom atom itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya. Inilah yang kita inginkan, proses yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal nomor 4.
Nomor 5 masih sama dengan soal nomor 4, tetapi masanya diganti 15 kg. Berkurangnya massa 2 kali 10 pangkat negatif 4 dari massa semula. 75% ledakannya menjadi energi mekanik, ya. Kemudian kita disuruh menghitung 400 meter, berapa air yang terangkat kalau tingginya adalah 400 meter. Kita hitung kembali dengan cara yang sama, ya. Inilah yang diinginkan, volumenya berapa? Pada waktu energi mekaniknya 75% dari ledakannya. Perhitungan energi ledakannya, ya. E sama dengan MC kuadrat, maka 2 kali 10 pangkat negatif 4. M0 dikalikan dengan C kuadrat. Dimasukkan bahwa M0-nya adalah 15 kg, sehingga 2 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan 15 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Hasilnya 2,7 kali 10 pangkat 14 Joule. Jadi semakin besar masanya, energi ledakannya juga semakin besar. Ini menjadi 10 pangkat 14. Sekarang kita lihat pada energi mekaniknya, ya. Pada waktu setinggi 400 meter, yaitu energi mekaniknya sama dengan 75% dikalikan energi ledakannya, maka 3/4 dikalikan 2,7 kali 10 pangkat 14. Hasilnya adalah 2,025 kali 10 pangkat 14 Joule. Ini energi mekanik dari hasil ledakannya, ya. Dengan menggunakan proses 75% dikalikan energi ledakannya, maka energi potensial pada waktu 400 meter. Ini maaf, bukan 500 tapi 400 meter. Maka M dikalikan G dikalikan H, sehingga 400 dikalikan 10 dikalikan dengan massa hasil ledakannya. Jadi dari massa air laut yang terangkat setinggi 400 meter. Hasilnya 4000 dikalikan massa yang terangkat, ya. Kemudian energi mekanik, ya, akan sebanding dengan energi mekanik yang ditimbulkan oleh energi potensialnya, maka EP sama dengan EM. Kita gabungkan persamaan ini, ya, menghasilkan bahwa 4000 dikalikan massa terangkat sama dengan 2,025 kali 10 pangkat 14, maka massa yang terangkat adalah 5,1 kali 10 pangkat 10, ya, dalam satuan kilogram. Volume yang diambil atau yang terangkat adalah massa yang terangkat oleh ledakan dibagi dengan 1030 kg. Maka 5,1 kali 10 pangkat 10 dibagi 1030 hasilnya 4,95 kali 10 pangkat 7 meter kubik. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 5. Hampir sama dengan soal nomor 4. Ya. Kita lanjutkan kembali pada soal nomor 6. Suatu roket sepanjang 150 meter bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Berapakah panjang roket menurut pengamat di bumi dan berapa detik diperlukan oleh roket itu untuk melewati di depan pengamat? Pada soal nomor ini, ya, yang ditanyakan yang kedua, ya, itu tidak biasa yang kita lakukan, ya. Ya, maka dengan demikian, ya, bagaimana kita menjawab pada yang kedua? Nah, sekarang kita lihat, ya. L0-nya 150 meter, V-nya sama dengan 0,6 C. Berapakah L-nya yang bergerak, kemudian waktunya berapa? Maka V sama dengan 0,6 C, tetapan transformasinya adalah 0,8. Ini adalah persamaan kontraksi panjang, sehingga L sama dengan gamma L0.
Sudah ada gamanya, maka 150 dikalikan 0,8 ketemunya 120 meter. Jadi L yang bergerak dari panjang roket itu yang teramati adalah 120 meter. Kemudian, berapakah waktu yang diperlukan? L sama dengan V dikalikan dengan T. Jadi mengamati 120 meter dengan kecepatan cahaya 0,6 C. Bisa kita bayangkan kan itu. Ya. Tapi kita hitung dulu. Maka T sama dengan L dibagi dengan V. Sehingga ya 120 dibagi 0,6 C hasilnya 200 per C. Maka T-nya sama dengan 200 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Maka roket itu melewati di depan kita itu dengan waktu 10 pangkat negatif 6. Ya. Jadi 0,67 kali 10 pangkat negatif 6 sekon. Bisa kita bayangkan. Ya. Betulkah kita bisa melihat faktor dari sini? L-nya sama dengan 120 meter. Ya. Inilah yang kita inginkan pada relativitas. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, inilah yang kita inginkan. Pada soal nomor 1 sampai soal nomor 6 sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami dan bisa menyelesaikan persoalan pada teori relativitas. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.